Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel saya, Bekang Sulandiari. Kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya bisa lolos jadi guru penggerak. Jadi bagi Anda yang tahun ini atau waktu selanjutnya ya ingin mendaftarkan diri dan menginginkan untuk menjadi calon guru penggerak, inilah beberapa hal yang harus Anda lakukan. Yang pertama adalah pastikan masa kerja Anda atau masa mengajar Anda sudah lebih dari 5 tahun dan masa pensiun Anda kurang dari 10 tahun. Kemudian cek SIM PKB ini yang paling penting karena disitulah informasi semuanya diberikan secara khusus dan direct kepada Anda. Cek di SIM PKB apakah kota Anda masuk pada area seleksi karena setiap tahun atau setiap tahap atau setiap angkatan itu ada area-area yang berbeda. Yang tahun kemarin masuk, yang angkatan kemarin masuk, angkatan sekarang tidak masuk juga ada. Jadi pastikan bahwa kota Anda masuk pada area seleksi. Caranya bagaimana? Anda bisa membuka laman guru penggerak, di situ nanti ada informasi. Kemudian juga lihat di SIM PKB Anda apakah ada undangan atau template untuk mendaftar. Kalau ada, silakan klik saja untuk mendaftar. Daftarkan diri Anda melalui laman guru penggerak di SIM PKB dan ikuti alurnya di situ. Kedua, setelah mendaftar kemudian ikuti petunjuk di sana dan unduh beberapa dokumen. Dokumen yang diunduh ada dua. Yang pertama adalah surat keterangan, yang kedua adalah surat rekomendasi dari sekolah. Maaf ya, untuk surat rekomendasi ini nanti khusus dari kepala sekolah. Jadi kepala sekolah merekomendasikan dan menuliskan hal-hal yang baik dari diri Anda yang membuktikan bahwa Anda layak menjadi seorang calon guru penggerak. Lengkapi dokumen tersebut dengan materai dan unggah kembali di SIM PKB sesuai dengan kolomnya. Kemudian yang ketiga adalah mengisi CV. Jadi nanti ketika sudah mengupload dua surat tersebut, Anda akan disuruh untuk mengisi dua hal. Yang pertama adalah CV atau kurikulum vitae yang berisi keterangan pribadi, kemudian organisasi yang diikuti dan peran Anda, kemudian pengalaman Anda menjadi sukarelawan dan pengalaman melatih. Jadi di sini di CV ini sendiri Anda sudah diminta untuk membuat narasi tentang diri Anda dengan 4 hal tersebut. Tuliskan saja apa yang sudah Anda ikuti, pengalaman Anda ya, sesuai dengan topik atau pertanyaannya. Kemudian setelah Anda mengisi CV atau kurikulum vitae, ini yang paling banyak pertanyaannya ya, yaitu mengisi essay. Yang pertama adalah berisi motivasi, tapi motivasi ini juga nanti dilengkapi ada 3 pertanyaan motivasinya apa, kemudian mengapa, seperti itu. Jadi kalau misalnya pertanyaannya 2, ya essay-nya harus 2, itu untuk satu topik saja. Kemudian kelebihan dan kekurangan diri Anda apa, perubahan dan inovasi yang berdampak nyata yang sudah pernah Anda lakukan, kemudian kesulitan yang dihadapi dan solusinya apa, tantangan yang ada dan upaya yang dilakukan, kemudian tindakan Anda dan respon atau umpan balik yang Anda dapatkan, tanggapan Anda bagaimana, kemudian dukungan Anda yang Anda berikan ketika Anda diberikan tugas untuk membimbing satu guru yang lain atau satu kelompok guru ya, itu misalnya MGMP atau guru yang masih TKPK atau P3K atau CPNS yang kemudian Anda diminta untuk semacam jadi mentornya, itu juga bisa. Kemudian hambatan apa yang Anda temui serta bagaimana mengatasinya. Itu, tuliskan saja semuanya sesuai dengan yang Anda pernah lakukan ya. Setelah selesai, Anda boleh upload keduanya di SIM PKB sesuai dengan kolomnya. Kemudian Anda harus perhatikan beberapa hal ya. Yang pertama adalah isian sesuai dengan kolom tersebut. Jadi ada pertanyaan. Kalau saya unduh dulu pertanyaan-pertanyaan tersebut di dalam Word, kemudian baru saya jawab di Word itu. Perhatikan berapa minimal dan maksimal karakter kata yang harus dipenuhi, karena setiap pertanyaan itu karakternya minimalnya berapa, maksimalnya berapa itu berbeda. Itu yang harus kita perhatikan dan kita penuhi. Pastikan semua terisi, semua pertanyaan itu terjawab, dan semua kolom itu terisi semua. Itu tadi caranya, tulis dulu di Word sesuai dengan pertanyaan,
kemudian pastikan kalimatnya, tidak ada yang typo dan sebagainya. Kalau sudah fix, Anda sudah yakin, baru kopaskan ke dalam kolom jawaban. Dan itu juga masih bisa diedit. Nah, ini adalah tahap pertama yang saya menyebutnya sebagai tes portofolio, yaitu mengisi kurikulum vitae dan essay yang pertanyaannya sangat banyak itu. Jangan mengada-ada, ceritakan atau tuliskan saja apa yang sudah Anda alami. Oke? Nah, setelah selesai di upload keduanya, sabar. Anda tunggu pengumuman dan saya ingatkan juga untuk setiap hari minimal 1 kali membuka SIM PKB karena pengumuman selalu ada di situ dan update-nya setiap menit. Jadi jangan sampai ketinggalan informasi. Nah, jika nanti Anda dinyatakan lolos tahap ini, maka tahap selanjutnya yang akan Anda lakukan adalah melakukan tes tahap pertama, yaitu tes bakat skolastik, ya, berisi subtes verbal yang terdiri dari sinonim, antonim, dan wacana, kemudian subtes kuantitatif yang terdiri dari deret angka, aritmatika, aljabar, dan geometri, dan subtes penalaran. Tes ini terdiri dari penalaran logis, diagram, dan analitis. Nah, ada tips ya untuk bisa mengerjakan tes bakat skolastik ini, cari contoh soal dan kuncinya dari berbagai sumber di internet boleh. Untuk belajar, khususnya yang memang belum pernah bertemu atau mengerjakan tes seperti ini. Pastikan Anda mengerjakan di SIM PKB sesuai jadwal, karena setiap orang itu memiliki jadwal yang berbeda-beda. Jadi jam berapa, hari apa Anda harus mengerjakan, ya sesuaikan jadwal tersebut. Karena kalau tidak sesuai dengan jadwal, itu akan tertutup. Misalnya, habis waktunya, harusnya Anda mengerjakan jam 10, tapi Anda baru buka jam 10 lebih 5 menit, maka kolom tersebut, tes tersebut tidak bisa dibuka. Oke, perhatikan waktu pengerjaan dan baca petunjuk dengan teliti sebelum mengerjakan. Jangan terburu-buru ya, baca baik-baik petunjuknya, disuruh seperti apa. Kemudian yang saya alami adalah kita ada kesempatan untuk mengerjakan ulang. Jadi ada TBS atau tes bakat skolastik yang pertama, kemudian nanti kita dijadwalkan ulang lagi untuk mengerjakan ulang seperti perbaikan. Nah, usahakan Anda bukan mencatat ya, tetapi mengingat kemarin jawaban seperti ini, soalnya seperti ini, Anda cari jawabannya. Ya, dipelajari lagi karena ada selang beberapa hari, kemudian baru kita mengerjakan yang jadwal ulang itu sesuai dengan jadwalnya. Jadi ada 2 kali kesempatan, kerjakan semuanya, ya, jangan sampai miss. Nah, tes bakat skolastik ini adalah tahap 1. Jika tahap 1 ini Anda dinyatakan lolos, maka tahap selanjutnya adalah tes simulasi mengajar dan tes wawancara. Jadi ada 2 ya, di tahap 2 itu ada 2 tes. Yang pertama adalah tes simulasi mengajar dan yang kedua adalah tes wawancara. Nah, di tes simulasi mengajar ini nanti waktu yang diberikan kepada Anda adalah 7-10 menit saja. Dan sebelum tes simulasi mengajar, beberapa hari sebelumnya, Anda diminta untuk mengirimkan RPP dahulu dengan mengikuti petunjuk yang ada di dalam SIM PKB tersebut, karena nanti akan dihubungkan pada link guru berbagi. Nah, RPP yang dimaksud, yang dikumpulkannya adalah RPP yang akan Anda gunakan untuk simulasi mengajar. Jadi alokasi waktunya ya 7-10 menit, bukan RPP yang kita pakai sehari-hari ketika mengajar di kelas. Setelah RPP dikirimkan, nanti akan ada sosialisasi melalui Zoom atau streaming YouTube ya. Bisa sebelum, bisa sesudahnya. Nah, pastikan Anda mengikutinya. Kalau tidak bisa masuk ke Zoom, ya pastikan masuk ke streaming YouTube agar Anda betul-betul tahu nanti prosesnya seperti apa. Untuk tes simulasi mengajar, Anda harus melihat jadwal dengan teliti, karena biasanya akan ada pemberitahuan pribadi dari pendamping Anda. Ya, kalau saya dulu dibentuk WA group, nanti di situ ada pendamping, di mana nanti akan diberitahukan kapan kita harus masuk ke Cimit. Kalau misalnya maju ya kita harus siap maju, kalau misalnya mundur kita harus siap mundur, karena memang untuk Cimit ini menyesuaikan keadaan, tetapi berpegangnya adalah pada jadwal yang sudah tertera di SIM PKB kita. Nah, tanyakan pada pendamping apapun yang belum Anda pahami dan kesulitan Anda kepada pendamping tersebut. Kendala-kendala apa yang nanti mungkin terjadi, karena nanti pendamping akan membantu untuk mencarikan solusi.
Nah, Anda juga nanti akan dikonfirm ya, sebentar lagi Bu 10 menit kita harus masuk ke Cimit. Nah, itu kita juga diberitahukan lewat grup. Jadi memang di sini literasi digitalnya harus benar-benar kita terapkan. Persiapkan diri Anda dengan baik, bila perlu latihlah berulang-ulang. Meskipun ya kita setiap hari sudah mengajar anak-anak kita, murid-murid kita, tetapi ini berbeda suasananya ya, berbeda dengan saat kita di kelas. Dalam hal ini ketenangan mental dan kesiapan itu yang sangat dibutuhkan. Setelah simulasi ini nanti akan ada beberapa pertanyaan dari asesor ya, ada 2 asesor yang akan menanyakan kita perihal RPP dan simulasi yang baru saja kita lakukan dan hal-hal apa yang berkaitan dengan RPP dan simulasi kita nanti tadi ya maksudnya. Nah itu ya dijawab saja dengan sebenarnya dan apa yang ada di pikiran kita. Setelah tes simulasi mengajar, beberapa waktu kemudian nanti kita akan melakukan tes wawancara. Nanti juga ada pemberitahuan di SIM PKB kapan tes wawancara untuk kita. Untuk tes wawancara ini waktunya adalah 1 jam. Anda juga nanti akan dikonfirm oleh pendamping, jadi jangan takut kapan Anda harus masuk ke Cimit. Wawancara ini juga bisa maju, bisa mundur di hari itu ya. Tetapi memang pegangannya adalah pada jadwal kita di SIM PKB. Tetapi kalau memungkinkan kita bisa maju, ya kita bisa maju, atau mengharuskan kita memang harus mundur berapa jam atau berapa menit, itu juga kita harus siap. Persiapkan diri Anda dengan baik, bila perlu buatlah kisi-kisi untuk Anda latih. Ya, Anda akan berhadapan dengan 2 asesor yang akan menanyakan hal-hal tentang kita. Bersikap tenang, ramah, dan mengkonfirm ulang pertanyaan apabila belum jelas adalah hal yang bisa membantu Anda untuk menjawab tes wawancara ini dengan baik. Untuk pertanyaan yang diajukan dari asesor itu berupa motivasi menjadi calon guru penggerak, pengalaman selama menjadi guru, pengembangan diri yang sudah dilakukan, kemudian kendala dan hambatannya apa, dan kebanyakan memang pertanyaan yang hampir sama dengan esai yang kita tulis sebelumnya. Nah, di sini jawablah dengan jujur sesuai dengan apa yang Anda alami, jangan mengada-ada. Karena apa? Karena asesor akan mengembangkan pertanyaan dari jawaban Anda. Nah, tes wawancara ini adalah tes tahap terakhir untuk menjadi calon guru penggerak. Baru calon loh ya. Tunggu pengumuman jika nanti dinyatakan lulus. Sesuai dengan daftar, kita akan ada SK untuk daftar peserta yang dinyatakan lulus sebagai calon guru penggerak, dan jika dinyatakan lulus nanti cepat sekali, hanya beberapa hari nanti Anda akan diminta mengisi dan mengirimkan fakta integritas dan menunggu jadwal lokakarya 0 atau lokakarya perdana. Sekali lagi di sini Anda nanti baru dinyatakan sebagai calon guru penggerak. Nah, untuk lulus Anda harus menjalani pelatihan selama 9 bulan dan mengerjakan semua tugas serta ujian pada setiap modulnya. Tetap semangat, semoga Anda lolos di seleksi ini ya. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat, dan selamat bagi yang sudah lolos di tahap portofolio. Mungkin nanti sebentar lagi juga akan di tahap-tahap selanjutnya. Semoga semuanya berjalan dengan baik dan semoga semuanya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.